Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Nugraha dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua analisis SWOT yang berkaitan dengan diri saya sendiri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dari obsesi saya di bidang bisnis. Obsesi saya di bidang bisnis bisa dikatakan cukup tinggi. Hal tersebut muncul ketika saya masih duduk di bangku SMP. Saat itu saya diajak oleh bapak saya untuk melihat bagaimana bapak saya bekerja, karena selama ini saya tidak tahu bagaimana bekerja menjadi seorang sales. Nah, kala itu saya melihat bapak saya sedang menjajakan produk dagangannya kepada orang lain. Nah, di saat itu juga saya merasa tertarik dan merasa terobsesi untuk menjadi seorang pebisnis di suatu hari nanti. Kemudian untuk kemampuan saya sendiri mampu untuk mengendalikan diri agar tetap tenang dalam menghadapi sebuah masalah. Namun, saya juga tetap memikirkan bagaimana cara mengatasi dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Dan saya akan menjadikan kemampuan saya tersebut modal bagi saya untuk menjadi suatu pebisnis di suatu hari nanti. Selanjutnya, untuk kenyataan yang saya punya, bisa dibilang saat ini tuh kurang mendukung. Contohnya saja seperti lingkungan rumah yang saya tinggali saat ini bisa dikatakan bersifat tertutup. Hal ini pun bisa membuat saya kurang berinteraksi dengan masyarakat sekitar, sehingga saya sulit belajar bagaimana karakter masyarakat sekitar dan bisa dikatakan sulit untuk membuka suatu usaha di lingkungan rumah tempat tinggal saya ini. Nah, untungnya saya memiliki orang tua saya, yakni bapak saya yang bekerja di bidang pemasaran dan paham betul serta berpengalaman dalam bidang pemasaran, sehingga saya bisa belajar darinya. Selanjutnya, untuk penilaian diri, perkiraan atau prediksi saya terkait dengan peluang untuk menjadi sukses, yakni sekitar 80/20. Saya bisa memprediksi di usia saya yang ke 25 tahun, mungkin saya akan membeli mobil impian saya. Selanjutnya, saya terus bekerja untuk membangun rumah untuk kedua orang tua saya ketika saya berusia 27 tahun. Sedangkan 1 tahun setelahnya, saya memprediksi bahwa saya akan menikah dengan orang pilihan saya sendiri, dan tentunya saya berusaha dengan hasil dari uang saya sendiri. Dan yang terakhir, di usia 30 tahun, saya memprediksi bahwa saya sudah memiliki rumah sendiri. Nah, selanjutnya masuk ke analisis SWOT. Sebelum itu, apa sih itu SWOT? SWOT adalah sebuah metode untuk menganalisis dan mengidentifikasi bisnis yang sudah ada ataupun yang akan dijalankan dengan tujuan agar kita lebih mengenal lebih dalam lagi tentang bisnis yang akan kita jalankan ataupun yang sudah dijalankan, agar bisnis tersebut dapat berjalan dan bertahan dengan waktu yang cukup lama. Nah, SWOT sendiri ada 9 unsur. Maksud saya ada 4 unsur, yakni strength, weakness, opportunity, dan threats.
Nah, yang pertama masuk ke strength atau kekuatan. Kita harus memahami lebih dalam lagi tentang kekuatan dalam bisnis yang akan kita jalankan, agar hal tersebut dapat berpengaruh positif bagi kesuksesan. Berkaitan dengan diri saya pribadi, kekuatan terbesar yang saya miliki, yakni seperti yang saya katakan sebelumnya, saya mampu mengendalikan diri untuk tetap tenang dalam situasi atau dalam suatu masalah, sehingga saya bisa berpikir lebih jernih lagi tentang solusi serta jalan keluar dari masalah tersebut. Dan yang kedua itu kekuatan yang saya miliki, saya mampu mengendalikan emosi saya dalam beberapa hal yang membuat saya merasa kesal dan marah. Entah bagaimana caranya, saya bisa mengendalikan emosi saya sendiri, dan saya tidak menyadari itu bisa terjadi pada diri saya sendiri. Kemudian untuk yang berkaitan dengan usaha atau bisnis yang saya jalani, kekuatan atau kelebihan yang saya miliki itu, produk yang saya jual memiliki harga yang cukup murah dan terjangkau, serta rasa yang enak, sehingga bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Lalu untuk yang kedua masuk ke poin weakness atau kelemahan. Setiap sesuatu yang kita kerjakan pasti memiliki kelemahan. Untuk itu, kita harus lebih mengenalnya supaya bisa meminimalisirnya. Berkaitan dengan diri saya pribadi, kelemahan terbesar saya yakni kurang percaya diri. Dalam beberapa hal, rasa percaya diri itu muncul secara tiba-tiba. Misalnya saja ketika saya melakukan presentasi di sekolah. Padahal presentasi itu dilakukan secara berkelompok, tetapi saya tetap saja merasa bahwa saya tidak percaya diri untuk membawakan suatu materi kepada teman-teman di kelas. Sedangkan yang berkaitan dengan usaha atau bisnis saya, kelemahan yang dimiliki yakni kurangnya variasi bentuk. Hal tersebut dikarenakan faktor ketersediaan alat. Namun, saya berusaha untuk terus memperbaikinya pada suatu kesempatan dan suatu hari nanti. Selanjutnya yang ketiga ada opportunity atau peluang. Segala macam peluang mesti kita dapat pantau dan ambil demi perkembangan di masa yang akan datang. Untuk itu, berkaitan dengan hal tersebut, peluang terbesar saya serta usaha atau bisnis yang saya jalani adalah dengan memperbanyak ruang pertemanan. Dengan memperbanyak teman, saya bisa memperkenalkan barang dagangan saya atau produk saya kepada mereka. Hal ini mengingat bahwa yang seperti yang saya katakan sebelumnya, yakni lingkungan rumah saya yang bisa dikatakan lebih bersifat tertutup, sehingga saya lebih memungkinkan untuk memperluas ruang lingkup pertemanan supaya saya bisa memperkenalkan produk yang saya jual. Selanjutnya yang poin unsur terakhir itu ada threats atau ancaman. Ancaman adalah sebuah hal yang bisa merugikan kita. Untuk itu kita harus paham betul berbagai hal yang mengancam terkait dengan bisnis kita. Berkaitan dengan diri saya pribadi, rasa malas, pesimis, dan minder itu adalah ancaman terbesar saya. Dan ancaman terbesar dalam hidup saya. Sebab ketiga hal tersebut bisa membuat nilai saya yang saya pertahankan dari kelas 10 sampai kelas 12 bisa secara tiba-tiba menurun drastis karena ketiga hal tersebut. Karena itulah sampai saat ini saya berusaha untuk melawan ketiga hal tersebut dari dalam diri saya sendiri.
sehingga saya bisa terus mencapai serta menggapai nilai-nilai yang saya inginkan, yang sehingga kedepannya saya bisa masuk perguruan tinggi negeri di suatu hari nanti. Lalu yang berkaitan dengan usaha atau bisnis saya, ancaman yang paling berpengaruh itu saya mengakui, maksud saya ancaman yang paling berpengaruh itu ada pada variasi rasa serta keunikan bentuk pada produk saya. Seperti yang saya katakan tadi, keunikan bentuk pada produk saya ini kurang begitu variasinya, kurang variasinya, karena yang saya katakan sebelumnya, yakni dari faktor ketersediaan alat. Sedangkan untuk variasi rasa, saya mengakui bahwa variasi rasa yang saya tawarkan sendiri masih dibilang cukup standar dibandingkan dengan produk-produk yang ada di luar sana. Meski demikian, saya tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen dan juga berusaha untuk memperbaikinya pada suatu hari nanti, sehingga konsumen bisa lebih puas terkait dengan produk yang saya jajakan nantinya. Nah, dari keempat unsur tersebutlah yang saya jadikan acuan dan modal saya ke depannya ketika kelak nanti saya akan membuka suatu bisnis, sehingga saya bisa tahu apa kelemahan saya, kelebihan saya, ancaman produk saya, serta peluang dari usaha atau bisnis saya ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.